Selamat pagi, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan jawaban kami. Soal pertama, jelaskanlah 3 cara bagaimana penarikan kesimpulan secara logika dan berikan masing-masing 1 contoh pada setiap penjelasannya. Jawabannya, ada 3 metode penarikan kesimpulan dalam logika matematika. Ketiga metode tersebut adalah modus ponens, modus tollens, dan silogisme. Yang pertama itu modus ponens. Modus ponens adalah argumentasi yang premis-premisnya berbentuk sebagai berikut, yaitu di mana premis pertama itu adalah implikasi. Jika P maka Q, lalu premis kedua itu adalah P. Nah, maka kita dapat menarik kesimpulan, yaitu konklusinya adalah Q. Berikut ini merupakan tabel kebenaran modus ponens. Kita cari nilai kebenarannya jika P maka Q. Jika P maka Q itu adalah jika benar, benar, maka benar. Benar salah, maka salah. Salah benar, maka benar. Salah salah, maka benar. Lalu kita cari jika P maka Q dan P. Benar, benar itu benar. Salah, benar itu salah. Benar salah itu salah, benar salah itu salah. Sekarang mari kita cari nilai kebenaran dari jika P maka Q dan P, maka berimplikasi Q. Jika benar maka benar merupakan pernyataan benar. Jika salah maka salah merupakan pernyataan benar. Jika salah maka benar merupakan pernyataan benar. Jika salah maka salah merupakan pernyataan benar. Maka kita dapat katakan ini merupakan tautologi. Semua nilai kebenarannya itu adalah selalu benar. Maka modus ponens itu merupakan argumentasi yang sah jika P maka Q dan P, maka atau berimplikasi Q. Di sini ada contoh, tentukan konklusi dari masing-masing premis berikut. Premis pertama, jika saya belajar maka saya lulus ujian. Premis kedua, saya belajar. Konklusinya, saya lulus ujian. Soal tersebut merupakan modus ponens karena sesuai dengan rumusnya. Jadi, rumus premis 1 yaitu, jika P maka Q merupakan, jika saya belajar, maka saya lulus ujian. Kemudian premis kedua rumusnya P, yaitu saya belajar. Lalu konklusinya itu Q yang merupakan saya lulus ujian. Yang kedua, modus tollens. Modus tollens adalah argumentasi dengan bentuk sebagai berikut, di mana bentuk modus tollens yaitu premis pertama adalah jika P maka Q, premis kedua itu adalah negasi Q, maka kita dapat dari kesimpulan yaitu negasi P, jika P maka Q, negasi Q maka konklusinya adalah negasi P. Ini yang disebut dengan modus tollens atau dapat kita tuliskan sebagai berikut. Jika P maka Q dan negasi Q ini akan berimplikasi negasi P. Kemudian ada tabel kebenaran dari modus tollens. Kita cari nilai kebenaran jika P maka Q. Benar, benar, maka benar. Benar salah, maka salah. Salah benar, maka benar. Salah salah, maka benar. Kemudian kita cari nilai kebenaran jika P maka Q dan negasi Q. Benar salah, maka salah. Salah benar, maka salah. Benar salah, maka salah. Benar benar, maka benar. Lalu mari kita cari argumentasi dari modus tollens, yaitu jika P maka Q dan negasi Q berimplikasi negasi P. Jika salah, maka salah merupakan pernyataan benar. Jika salah, maka salah merupakan pernyataan benar. Jika salah, maka benar merupakan pernyataan benar. Jika benar, maka benar merupakan pernyataan benar. Ini merupakan tautologi atau merupakan pernyataan yang nilai pernyataannya selalu benar. Maka dapat dikatakan modus tollens merupakan argumentasi yang sah. Di sini ada contoh, tentukan konklusi dari masing-masing premis berikut. Premis pertama, jika hari ini hujan maka saya memakai jas hujan. Premis kedua, saya tidak memakai jas hujan.
Konklusinya, hari ini tidak hujan. Soal ini merupakan modus tollens karena sesuai dengan rumusnya, yaitu premis 1, jika P maka Q-nya itu, jika hari ini hujan, maka saya memakai jas hujan. Kemudian premis 2-nya itu ialah negasi dari Q. Berarti saya memakai jas hujan, maka menjadi saya tidak memakai jas hujan. Sehingga konklusinya ialah negasi dari P, yaitu sehingga menjadi hari ini tidak hujan. 3. Modus silogisme. Kesimpulan yang sah dari metode silogisme merupakan kesimpulan dari keadaan yang umum ke yang khusus. Silogisme disusun dari dua pernyataan atau argumen dengan sebuah kesimpulan atau konklusi. Aturan dasar penarikan kesimpulan silogisme menyatakan bahwa jika P maka Q dan R keduanya bernilai benar, maka jika P maka R juga bernilai benar. Sebagai contoh, diketahui dua premis. Jika hari ini langit mendung, maka hari ini akan hujan. Dan jika hari ini akan hujan, maka Doni akan membawa payung. Premis pertama terdiri atas dua proposisi tunggal, yaitu P, hari ini langit mendung, dan Q, hari ini akan hujan. Premis kedua juga terdiri dari sebuah proposisi tunggal, yaitu hari ini akan hujan dan Doni membawa payung. Kesimpulan yang sah dari argumen tersebut menurut metode penarikan kesimpulan silogisme adalah jika hari ini langit mendung, maka Doni membawa payung. Silogisme. Premis 1, P maka Q. Premis 2, Q maka R. Jadi kesimpulannya P maka R. Contoh. Premis 1. Jika hari ini langit mendung, maka hari ini akan hujan. Premis 2. Jika hari ini akan hujan, maka Doni membawa payung. Jadi kesimpulannya adalah jika hari ini langit mendung, maka Doni membawa payung. Bukti dari kesimpulan yang sah untuk silogisme juga dapat dibuktikan melalui tabel kebenaran. Bukti yang benar akan menunjukkan bentuk tautologi pada kolom P maka Q dan Q maka R maka P maka R. Perhatikan bukti silogisme melalui tabel kebenaran berikut. Yang pertama, P diisi dengan benar, 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 salah, 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 salah. Q diisi dengan benar, benar, salah, salah, benar, benar, dan salah, salah. Sedangkan R diisi dengan benar salah, benar salah, benar salah, dan benar salah. Yang pertama adalah P maka Q. P maka Q akan bernilai salah jika benar dengan salah. Selain itu adalah hasilnya benar. Jadi untuk P dan P maka Q hasilnya benar, benar, salah, salah, benar, 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 benar. Selanjutnya Q maka R. Sama seperti P maka Q, maka R, benar dengan salah, hasilnya akan salah. Selain itu adalah benar. Jadi, yang Q maka R, hasilnya benar, salah, benar, 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 salah, dan benar-benar. Selanjutnya, P maka Q dan Q maka R. Karena ini adalah konjungsi, maka benar dengan benar hasilnya akan benar. Selain itu, hasilnya salah. Jadi, kolom P maka Q dan Q maka R hasilnya benar, salah, 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 benar, salah, benar, benar. Selanjutnya, P maka R. P maka R hasilnya akan salah jika benar dengan salah. Selain itu, hasilnya adalah benar. Maka hasil P maka R benar, salah, benar, benar. Silogismenya atau P maka Q dan Q maka R maka P maka R hasilnya semuanya benar. Buatlah konklusi dari premis-premis di bawah ini. A. P1, jika Erik pengusaha, maka ia berdasi. P2, Erik tidak berdasi. Ini menggunakan modus tollens karena sesuai dengan rumusnya. Premis 1, jika P maka Q, yang termasuk P adalah Erik pengusaha, Q-nya itu ia berdasi. Premis 2 merupakan
negasi dari Q, yaitu Erik tidak berdasi. Maka konklusinya adalah Erik bukan pengusaha, karena konklusinya merupakan negasi dari P. P-nya adalah Erik pengusaha jika dinegasikan menjadi Erik bukan pengusaha. B. P1, jika Amir kaya, maka Amir bahagia. P2, Amir tidak bahagia. Ini juga merupakan modus tollens, karena sesuai dengan rumus. Premis 1, jika P maka Q. Premis 2, negasi dari Q. P-nya Amir kaya, Q-nya Amir bahagia. Premis 2 merupakan negasi dari Q, yaitu Amir tidak bahagia. Maka P1, konklusi dari soal tersebut adalah Amir tidak kaya, karena konklusinya dari modus tollens merupakan negasi dari P. P-nya adalah Amir kaya jika dinegasikan menjadi Amir tidak kaya. P1, jika ia guru, maka ia mengajar. P2, ia tidak mengajar. Ini merupakan modus tollens sesuai dengan rumusnya. Premis 1, jika P maka Q. Premis 2, jika negasi Q. P-nya itu jika ia guru dan Q-nya maka ia mengajar. Konklusinya adalah negasi P. Maka atau ia bukan guru karena konklusinya negasi dari P. P1, jika Umi pegawai negeri, maka ia mendapat gaji bulanan. P2, Umi seorang pegawai negeri. Soal tersebut merupakan modus ponen karena sesuai dengan rumusnya. Premis 1, jika P maka Q. Premis 2, P. Lalu konklusinya Q. Maka P1, jika Umi pegawai negeri, maka ia mendapat gaji bulanan. P2, Umi seorang pegawai negeri. Jadi konklusinya Q, yaitu ia mendapat gaji bulanan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.